Perkenalkan, nama saya Anggi Nurmalasari. Saya Rini Arianti. Kami berdua di sini akan mereview materi diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah pengertian dari diferensi sosial. Diferensiasi sosial merupakan proses di mana masyarakat terbagi menjadi berbagai kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis, kelamin, pekerjaan, agama, dan etnisitas. Tidak seperti stratifikasi sosial, diferensiasi sosial tidak selalu bersifat hierarkis. Meskipun kelompok-kelompok ini berbeda, mereka dapat hidup berdampingan secara damai dan saling bergantung. Pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu sistem yang membagi masyarakat ke dalam lapisan-lapisan strata berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan presentes. Lapisan-lapisan ini bersifat hierarkis dengan beberapa lapisan yang lebih tinggi daripada yang lain. Beberapa jenis stratifikasi sosial meliputi sistem kasta, sistem kelas, dan sistem meritokrasi. Selanjutnya adalah dampak dari stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Baik stratifikasi dan diferensiasi sosial dapat berkontribusi pada ketimpangan sosial. Stratifikasi sosial dengan sifatnya yang hierarkis secara inheren menciptakan kesenjangan dalam hal akses terhadap sumber daya, peluang, dan kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam hal kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah diferensi sosial. Perbedaan dari segi ras. Perbedaan fisik antara individu atau kelompok seperti warna kulit, bentuk mata, dan tekstur rambut. Perbedaan ini seringkali menjadi dasar diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial. Contohnya, sejarah perbudakan dan apartheid didasarkan pada perbedaan ras. Selanjutnya adalah perbedaan dari segi etnis. Perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan asal-usul leluhur. Etnisitas dapat tumpang tindih dengan ras, tetapi juga mencakup aspek budaya yang lebih luas. Contohnya, perbedaan antara suku Jawa, suku Sunda, dan Batak di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan dari segi agama. Perbedaan keyakinan dan perbedaan praktik keagamaan. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik dan diskriminasi, terutama jika ada dominasi agama tertentu. Contohnya, konflik antar kelompok agama di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, perbedaan dari segi gender. Perbedaan peran tanggung jawab dan harapan sosial yang terkait dengan jenis kelamin. Perbedaan ini seringkali menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya dan kesempatan. Contohnya, kesenjangan gender dalam upah dan posisi kepemimpinan. Selanjutnya, perbedaan dari segi bangsa. Perbedaan berdasarkan kelompok sosial yang memiliki identitas budaya dan bahasa yang sama seringkali dikaitkan dengan wilayah geografis tertentu. Contohnya, perbedaan antara suku Batak, Minang, Kabau, dan Dayak di Indonesia. Selanjutnya, pengerti materi dari stratifikasi sosial. Kamu stratifikasi sosial yang ini. Stratifikasi sosial dilihat dari segi proses. Stratifikasi melalui pencapaian. Individu mencapai posisi mereka melalui usaha dan prestasi mereka sendiri. Contohnya, seseorang yang menjadi kaya raya melalui kerja keras dan bisnis yang sukses. Kedua, stratifikasi melalui ascription
posisi seseorang ditentukan sejak lahir berdasarkan faktor seperti ras, kasta, atau keluarga. Contohnya, sistem kasta di India, di mana seseorang dilahirkan ke dalam kasta tertentu dan sulit untuk mengubahnya. Kedua, stratifikasi dilihat dari segi sifat. Stratifikasi sosial terbuka, sistem di mana mobilitas sosial dimungkinkan individu dapat berpindah dari satu strata ke strata lain berdasarkan prestasi dan usaha mereka. Contohnya, masyarakat modern di negara-negara maju di mana pendidikan dan pekerjaan dapat meningkatkan status sosial seseorang. Stratifikasi sosial tertutup, sistem di mana mobilitas sangat terbatas atau tidak ada individu umumnya tetap berada di strata sosial yang sama sepanjang hidup mereka. Contohnya sistem kasta di India seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atau sistem feodal di abad pertengahan. Yang ketiga, stratifikasi dilihat dari segi dasar-dasar lapisan sosial. Kekayaan atau jumlah aset yang dimiliki seseorang, termasuk properti, uang, dan investasi. Contohnya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Kedua, kekuasaan atau power, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan mengontrol sumber daya. Contohnya perbedaan antara politikus, pengusaha, dan pekerja. Ketiga, prestise, kehormatan, reputasi, dan penghargaan sosial yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Contohnya perbedaan antara seorang dokter, artis terkenal, dan pekerja biasa. Ketiga, stratifikasi dilihat dari segi dasar-dasar pelapisan sosial. Contohnya pendidikan. Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang dapat mempengaruhi status sosialnya. Contohnya perbedaan antara lulusan perguruan tinggi dan yang lulusan sekolah dasar. Dampak ketimpangan sosial yang dihasilkan dari stratifikasi dan diferensiasi sosial dapat memiliki konsekuensi yang serius, termasuk kemiskinan, kekerasan, ketidakstabilan sosial, dan bahkan konflik. Sekian review dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.